Halo Sobat Pamersi, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu ya. Jangan lupa share, like, and comment. Dasar-dasar PP. Pengertian pertolongan pertama sendiri adalah orang yang pertama kali di tempat kejadian yang mempunyai keterampilan perawatan. Tujuan dari pertolongan pertama yaitu menyelamatkan nyawa korban, mencegah cedera lebih lanjut dan cacat, memberi rasa nyaman, dan menunjang proses penyembuhan. APD atau alat pelindung dasar ada sarung tangan lateks, kacamata pelindung, masker penolong, baju pelindung, dan helm. Masuk ke materi cedera jaringan lunak, ada perdarahan. Pendarahan dapat terjadi karena akibat rusaknya dinding pembuluh darah yang disebabkan oleh ruda paksa, trauma, atau penyakit. Pendarahan dibagi menjadi dua, yaitu satu pendarahan luar atau terbuka. Pendarahan luar sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu satu pendarahan nadi, warna merah terang atau kayak O2. Cara keluar darahnya muncrat. Dua, pendarahan balik atau vena. Pendarahan ini berwarna merah gelap atau kayak CO2, cara keluar darahnya mengalir, sering disebut juga dengan luka sayat. Tiga, pendarahan rambut atau kapiler, cara keluar darahnya merembes, sering disebut juga dengan luka lecet. Pengendalian pendarahan luar. 1. Tekan luka dengan jari atau telapak tangan. Gunakan sarung tangan terlebih dahulu. 2. Tinggikan anggota tubuh yang cedera lebih tinggi dari jantung untuk mengurangi kehilangan darah. 3. Tekan pada titik tekan, yaitu di arteri di atas daerah yang mengalami pendarahan. Ada beberapa titik tekan, yaitu 1. Arteri brachialis atau arteri di lengan atas, arteri radialis, arteri di pergelangan tangan, dan ketiga, arteri femoralis, arteri di lipatan paha. 2. Penanganan pendarahan luar. 1. Pakai APD agar tidak terkena darah atau cairan tubuh penderita. 2. Jangan menyentuh mulut, hidung, mata, dan makanan sewaktu memberi perawatan. 3. Cucilah tangan setelah memberikan perawatan. 4. Buang bahan yang ternoda dengan darah atau cairan tubuh penderita dengan baik. Beberapa pendarahan dalam yang dapat dikenali sebagai berikut. 1. Cedera pada bagian luar tubuh yang mungkin merupakan petunjuk bagian dalam juga mengalami cedera. Adanya memar disertai dengan adanya nyeri pada tubuh, pembengkakan terutama di atas alat tubuh penting, nyeri, bengkak, dan perubahan bentuk pada alat gerak, nyeri tekan atau kekakuan pada dinding perut, muntah darah, buang air besar berdarah, baik darah segar maupun darah hitam, luka tusuk, khususnya pada batang tubuh, darah atau cairan mengalir dari hidung dan telinga, buang air kecil, campur darah. 2. Penanganan pendarahan dalam. 1. Baringkan penderita. 2. Periksa dan pertahankan air breath circulation atau EBC. 3. Periksa pernafasan dan nadi secara berkala. 4. Rawat sebagai shock, lihat shock. 5. Jangan berikan makan atau minum. 6. Segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Shock adalah suatu kondisi di mana beberapa sel dan organ tubuh vital, terutama otak, jantung, dan paru-paru, tidak cukup mendapat aliran darah yang mengandung oksigen dan bahan nutrisi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang patah tulang. Patah tulang adalah terputusnya jaringan tulang. Gejala dan tanda patah tulang. 1. Perubahan bentuk. 2. Nyeri dan kaku. 3. Terdengar suara berdiri pada daerah yang patah. 4. Terjadinya pembengkakan. 5. Adanya memar. 6. Ujung tulang terlihat. 7. Adanya gangguan peredaran pendarahan. Jenis patah tulang. 1. Patah tulang terbuka. Bagian tulang yang patah berhubungan dengan udara luar. Patah tulang tertutup. Bagian tulang yang patah tidak berhubungan dengan udara luar.
Penanganan patah tulang dilakukan dengan pembidaian. Pembidaian adalah pemakaian suatu alat bantu untuk menghindari pergerakan, melindungi, dan menstabilkan bagian tubuh yang cedera. Pembidaian bertujuan untuk mencegah pergerakan atau pergeseran dari ujung tulang yang patah, mengurangi cedera yang baru di sekitar bagian tulang yang patah, mengistirahatkan anggota badan yang patah, mengurangi rasa nyeri, mengurangi pendarahan, dan mempercepat penyembuhan. Mimisan yaitu perdarahan dari hidung baik secara spontan atau disebabkan karena mengupil atau trauma. Mimisan dapat disebabkan karena di luar penyakit. Contohnya seperti mengupil, hidung kering, dan cedera. Pingsan dapat terjadi karena peredaran darah dan oksigen ke organ otak berkurang. Misalnya karena reaksi terhadap rasa nyeri, kelelahan, kekurangan makanan, emosi yang hebat, dan berada dalam ruangan yang penuh orang tanpa udara segar yang cukup. Asma adalah kondisi ketika saluran udara meradang, sempit, dan membekak, dan menghasilkan lendir yang berlebihan yang menyulitkan seseorang untuk bernafas. Asma disebabkan oleh alergi seperti alergi dingin atau alergi debu, kemudian disebabkan oleh emosi yang meningkat. Kemudian ayan atau epilepsi. Ayan atau epilepsi adalah gangguan aktivitas sel saraf di otak yang terganggu sehingga menyebabkan kejang-kejang. Epilepsi dapat terjadi akibat kelainan genetik atau cedera pada otak yang pernah dialami oleh seseorang, seperti trauma atau stroke. Kemudian keracunan. Keracunan adalah kondisi yang disebabkan oleh masuknya berbagai macam obat, racun, dan gas berbahaya ke dalam tubuh manusia. Hal ini dapat membahayakan kesehatan dan bahkan menyebabkan kematian pada seseorang. Contoh kasus keracunan yang sering terjadi adalah keracunan makanan, yaitu biasanya makanan telah terkontaminasi oleh bahan kimia seperti formalin atau boraks yang sering digunakan untuk mengawetkan makanan. Kemudian selanjutnya yaitu gigitan ular. Gigitan ular ini merupakan cedera yang disebabkan oleh gigitan ular yang berpisah. Contoh ular berpisah yaitu king cobra, kemudian ular mamba hitam, ular ulang, beludak, sisip, gergaji. Seseorang penderita luka gigitan ular ini biasanya memiliki gejala yang serius dan perlu penanganan yang khusus. Yang pertama yaitu gejala. Nah, gejala yang disebabkan ini merupakan bisa munculnya demam, mual dan muntah, kemudian pingsan, kejang-kejang, nyeri, bengkak, kemerahan, pendarahan di tempat gigitan tersebut, di area gigitan. Yang kedua yaitu penanganan gigitan ular. Yang pertama yaitu, jika kalian melihat teman kalian atau orang digigit ular, kalian seharusnya tenang dan jangan panik ketika melihat si korban. Kemudian yang kedua, jangan tinggalkan korban itu sendirian. Segera mungkin tolong, dan kemudian jika terdapat pakaian yang ketat, diusahakan dilonggarkan. Atau semisal di area gigitan ular tersebut terdapat benda atau yang lain, itu seharusnya dilepaskan dari area gigitan ular di tubuh korban tersebut. Kemudian, tidak meminum alkohol atau berkafein, itu akan meningkatkan penyerapan racun di dalam tubuh korban tersebut. Yang selanjutnya yaitu amati atau ingatlah warna, bentuk ular yang menggigit si korban tersebut. Jika tidak melihat, maka bisa dirujuk ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan bantuan atau untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Yang selanjutnya yaitu pengobatan gigitan ular menggunakan antibisa, obat untuk menetralisasikan racun di dalam tubuh. Yang kedua yaitu perawatan pendukung menggunakan pembalutan luka dan cairan intravena. Cairan intravena ini adalah untuk menghilangkan cairan-cairan di dalam tubuh dan zat-zat makanan di tubuh. Kemudian yang ketiga adalah perangkat menggunakan perban elastis.
Sebagian dari kalian pasti tahu sedapnya aroma tom yum dan masakan lain di hari Imlek yang dihidangkan di meja makan. Tanpa basa-basi, seringkali kita langsung menyantap makanan tersebut tanpa pikir panjang. Dan ada saatnya lapar mata bikin kita tidak fokus, mengakibatkan tangan kita ketumpahan sup atau tersentuh panci yang panas. Lalu, apa yang harus dilakukan? Beberapa dari kalian mungkin berpikir bahwa mengoleskan pasta gigi merupakan pertolongan pertama yang tepat. Tapi, tunggu dulu. Apakah kalian tahu? Cara yang tepat merupakan menaruh luka bakar di bawah air mengalir sekurangnya 10 menit atau hingga berkurang panasnya. Efektif bukan? Ngomong-ngomong, video ini merupakan kolaborasi antara Palang Merah Indonesia dengan Neuron. Yuk belajar pertolongan pertama biar siap bantu sesama.